Salam. Selamat hari Minggu Advent yang keempat untuk kita semua Amanginang, maupun yang ada di gereja ini dan yang ada di rumah, beserta yang ada di rumah sakit maupun dalam perjalanan. Karena ibadah dilaksanakan secara live streaming, kami menyampaikan selamat beribadah semuanya. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa sesaat. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dengan 2. Luruslah dunia sejahtera di dalamnya, nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus, menadana adil hukumnya, dan rahmatlah kuasanya, mahkotanya kekal kudus. Berakhirlah keluh kesah, menyaraklah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi PKJ nomor 7 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hukum Tuhan pada Minggu Advent 4 hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1. Kita berdiri. Tangisi dosamu, ingatlah Kristus menembus jalan malu sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat dari nomor 178 ayat 1. Kita membaca epistel firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu Advent yang keempat ini, yang diambil dari Rom 15 ayat 7 sampai dengan 13. Kita baca secara responsoria. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat dari nomor 353 ayat 1 dengan 2.
persatukan bahasa sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 19 Desember 2021. Pertama, pelayanan. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 19 Desember 2021 adalah Minggu Advent keempat dengan topik minggu Immanuel, Dongat Tama Debata. Immanuel, Allah beserta kita. 2. Berita anak lahir. 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Ramson Siagian, Ibu Meilan Reminser Boru Sitompul dari Wek Jantung Pasar Rebo. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 2. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Boris Mulyater Marsiano Silitonga, Ibu Jelita Rahayu Boru Naibaho dari Wek Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 2. Pelayanan Koinonia Persekutuan. 1. Minggu Advent. Pada Minggu 28 November 2021, gereja kita telah memasuki Minggu Advent. Minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita maknai Minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada kehendak Tuhan. 2. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Sri Mulyo Hadi Raharjo, Ibu Astri Esther Boru Silalahi yang baru berkeluarga. Alamat Jalan Damai nomor 72 Lubang Buaya, wilayah Wek Lubang Buaya. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 3. Jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan. Keluarga Leo Erikson Simanjunta, Ibu Sri Pamuji Maria Panggabean, dan satu orang anak dari HKBP Tapian Nauli, Resort Hutaraja Dolok, Distrik 2 Silindung. Karena sudah terlalu lama surat pindahnya, tinggal di Jalan Gotong Royong, Kampung Makassar, Wek Makassar 2. 3. Pelayanan kasih diakonia.
1. Jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah meninggal dunia Ibu Demsinar Boru Munte, Opu Yeheskil Boru, tutup usia 64 tahun 6 bulan, istri dari Bapak Mukarto Manulang, almarhum dari Wek Duku. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 4. Lain-lain. 1. Jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun. 1. Rabu 22 Desember 2021, waktu 16 WIB, Natal seksi Paropuan, onsite dan live streaming. Kedua, Kamis 23 Desember 2021, waktu 20 WIB, Natal keluarga. Acara disediakan gereja. 3. Jumat 24 Desember 2021, waktu 13 WIB, malam Natal. Bahasa Indonesia, waktu 16 WIB, malam Natal. Bahasa Indonesia, waktu 19 WIB, malam Natal. Bahasa Batak, waktu 6 WIB, Natal dan perjamuan kudus. Bahasa Batak. 4. Sabtu 25 Desember 2021, waktu 10 WIB, Natal dan perjamuan kudus. Bahasa Batak. 16 WIB, Natal pertama dan perjamuan kudus. Bahasa Indonesia. Waktu 6 WIB, Natal kedua dan kebaktian Minggu. Bahasa Batak. Natal pukul 9 WIB, Natal kedua dan kebaktian Minggu. Bahasa Indonesia. 5. Minggu 26 Desember 2021, waktu 11.30, Natal kedua dan kebaktian Minggu. Bahasa Batak. Waktu 17 WIB, Natal kedua dan kebaktian Minggu. Bahasa Indonesia. Keenam, Senin 27 Desember 2021, waktu 10 WIB, kebaktian perjamuan kudus khusus lansia. Bahasa Batak. Jumat 31 Desember 2021, waktu 13 WIB, kebaktian akhir tahun atau permingguan ujung tahun. Bahasa Indonesia. Waktu 16 WIB, kebaktian akhir tahun, permingguan ujung tahun. Bahasa Indonesia. Waktu 19 WIB, kebaktian akhir tahun, ujung tahun, permingguan. Bahasa Batak. 11. Sabtu 1 Januari 2022, pukul 00 WIB, kebaktian keluarga. Acara disediakan gereja. 12. Sabtu 1 Januari 2022, waktu 10 WIB, kebaktian tahun baru, Parpunguon tahun baru. Bahasa Batak. Yang kedua, himbauan kepada jemaat HKBP Kramat Jati yang berdomisili berdekatan dengan lingkungan gereja, dihimbau untuk tidak membawa kendaraan roda 4 atau mobil pada acara kebaktian malam Natal dan hari Natal serta malam Tahun Baru 2022, mengingat kapasitas parkir yang kurang mencukupi, serta kepada seluruh jemaat tidak diperkenankan membawa ransel. 3. Kegiatan kebaktian di gereja dapat kita baca di Warta Jemaat. 4. Pemberitahuan dan ajakan tentang PPKM protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. 5. Calon sintua. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing WEK, perlu kita sintua mencari jemaat yang ada di WEK untuk kita usulkan sebagai calon sintua sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27.62 halaman 169 sebagai berikut.
warga jemaat yang mempersembahkan dirinya menjadi penatua di jemaat, rajin mengikuti kebaktian minggu dan perjamuan kudus, berperilaku tidak bercela, paling sedikitnya berumur 25 tahun, sehat rohani dan jasmani, sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, dipilih oleh warga jemaat dari antara mereka dan ditetapkan oleh rapat pelayan tahbisan, dilaporkan paling lama akhir bulan Maret 2022. 6. Rapat Parhalado pada hari Selasa dan Rabu tanggal 14-15 Desember 2021 jam 17 WIB telah dilaksanakan rapat Parhalado di gereja tentang pembahasan program kerja anggaran tahun 2022. Rapat berjalan dengan baik. 7. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. 8. Sumbangan. Diterima sumbangan dari saudara Obi Clinton Silalahi dari Wek Condet Batu Ampar di Sekretariat Gereja berupa tisu 8 dus, kamper 2 kg, disinfektan 20 liter, dan hand soap 2 jeregen isi 5 liter. Majelis HKBP Kramat Jati mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. 9. Undangan Natal Naposo Bulung se-Indonesia. Gereja kita menerima undangan nomor 560-D 8 DKI garing 12/2021 tanggal 17 Desember 2021 dari Preses Distrik DKI Jakarta untuk mengikuti Natal Naposo Bulung se-Indonesia yang dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 21 Desember 2021 pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Bandung, Reformanda Resort Bandung Tengah, Distrik 18, Jabertengdi. Virtual Zoom ID 860067685514, password 2211222021. Acara dilangsungkan secara virtual melalui media Zoom dan live streaming YouTube melalui kanal YouTube NHKBP Official. Bagi para peserta yang mengikuti acara secara online, dihimbau supaya melakukan rename dengan format asal distrik, nama, contoh, *2 4 Toba, Erik. Marilah kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan lancar dan dihimbau terkhusus kepada jemaat kategorial Naposo Bulung supaya mengikuti acara Natal tersebut. 10. Pemberitahuan. Sesuai dengan hasil rapat Parhalado pada hari Selasa dan Rabu tanggal 14 dan 15 Desember 2021, maka diberitahukan: 1. Gereja kita akan mengadakan Natal Paropuan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Dihimbau kepada seluruh jemaat, terkhusus jemaat kategorial Paropuan, untuk menghadirinya. 2. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 diadakan perjamuan kudus khusus lansia pukul 10 WIB. Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh jemaat lansia untuk mengikutinya. 3. Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Oleh sebab itu, dihimbau kepada para Sintua Wake supaya mendata nama-nama jemaat yang sakit di wake-nya masing-masing. 4. Pelaksanaan rapat huria HKBP Kramat Jati dijadwalkan ulang menjadi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. 11. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop
2. Kebutuhan perayaan Natal yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah dan persembahan ke kantor pusat HKBP 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. 12. Natal keluarga. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, kita akan mengadakan Natal keluarga di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Oleh sebab itu, pada buku acara hari ini telah disertai dengan acara Natal keluarga yang dapat kita bawa pulang. Kepada jemaat yang membutuhkan lebih banyak lagi acara Natal keluarga, dapat mengambilnya di sekretariat gereja. Jumlah acara Natal keluarga yang tersedia di sekretariat gereja terbatas. 13. Ralat titing. Sesuai hasil rapat pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Kecamatan Kramat Jati tentang protokol kesehatan yang harus kita jalankan sebagai berikut. 1. Kapasitas jumlah orang di kebaktian 50%. A. Di gereja sebanyak 400 orang. B. Di ruang serbaguna sebanyak 200 orang. 2. Wajib menggunakan peduli lindungi. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan kantong 1A, 1B dan untuk keperluan Natal. Ranting
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan Naposo Bulung, dan kita semua para halado yang hadir di gereja ini, dan begitu juga kepada jemaat Tuhan yang berada di rumah sakit, dalam perjalanan karena berbagai aktivitas, dan demikian juga jemaat HKBP Keramat Jati yang sudah sekarang berada di kampung karena ingin bernatal dan tahun baru di huta di kampung kita. Selamat Advent bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk Advent yang keempat ini. Lilin sudah nyala di depan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku tuh juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Advent saat ini mau mengatakan kepada kita tentang Tuhan bersama kita, Allah bersama kita, God with us. Tuhan masih bersama kita. Tuhan masih beserta kita. Seburuk apapun pergumulan hidup kita saat ini, ingatlah Tuhan masih tetap bersama kita. Apapun kesulitan dan beban hidupmu saat ini, firman Tuhan katakan, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Sehebat apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, ingatlah Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan sehebat apapun musuh yang bersekongkol untuk melawan kita, ingatlah saudaraku yang terkasih, Tuhan masih tetap beserta kita. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu pernyataan Tuhan. Itu ucapan Tuhan.
pernyataan janji komitmen Allah bagi manusia dalam perjanjian lama, dan begitu juga pernyataan Allah di dalam konsep perjanjian Allah kepada manusia di dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus anaknya. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita saat ini, masa kini dan masa selanjutnya, komitmen Tuhan, janji Tuhan kepada kita manusia di dunia ini. Dia katakan, aku tetap bersamamu. Immanuel, Allah beserta kita. Logos. Logos artinya firman. Gabe daging ma hatai. Firman itu telah menjadi daging. Jangan kita lupakan itu. Jangan kita abaikan itu. Jangan kita rubah ucapan Tuhan itu. Jangan kita plesetkan ucapan Allah itu. Jikalau Allah sudah berbicara, jika Allah sudah berkarya, berkehendak, bernubuat dan mengatakan itu kepada manusia dulu, dan itu berlaku mengikat kepada kita manusia sekarang. Jadi jangan kita anggap dulu Allah berjanji mungkin di zamannya Yesaya, apakah masih relevan dan terjadi di zaman kita saat ini. Saudaraku yang terkasih, itu akan tetap sama. Allah tidak berubah. Dunia ini bisa berubah, bisa punah. Manusia bisa berubah. Ketika seseorang manusia berjanji, berkomitmen dengan manusia bisa berubah. Tetapi Allah sekali-kali tidak akan berubah. Walaupun kita berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Itu dasar Amanginang. Harus kita pegang itu. Kemanapun kita pergi. Dari kita muda sampai kita tua. Kontapeopi. Ini dasar iman kita. Ini dogma kita. Tidak ada yang bisa meregut ini. Ini yang tidak bisa ya diganggu oleh setan. Karena kita telah menerima komitmen Tuhan dan kita pegang janji Tuhan. Makanya iblis tidak bisa menghancurkan kita. Karena iblis juga tidak bisa menghancurkan dunia yang diciptakan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau. Sejak manusia diciptakan Allah, manusia tetap bersama dan beserta dengan Allah. Dia menghembuskan nafas kehidupan ke hidungnya Adam setelah dia bentuk manusia yang pertama itu dari debu tanah. Debu Amanginang, bukan dari tanahnya, dari debu. Lalu dihembuskannya nafas. Disitulah pernyataan, aku beserta engkau. Tuhan memberikan nafas itu kepada manusia. Begitu juga ketika dia ambil tulang rusuk Adam yang sebelah kanan dan dia ciptakan dia perempuan. Begitu juga komitmen janjinya kepada perempuan, aku beserta engkau. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itulah yang membuat rusaknya persekutuan Allah dengan manusia, Adam dan Hawa. Tapi ingatlah saudaraku, berkali-kali manusia, berkali-kali, berulang kali, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, bahkan berkali-kali
sekali manusia jatuh ke dalam dosa dan merusak persekutuan kita sebagai manusia dengan Allah kita. Tetapi berkali-kali juga Allah membangun persekutuan, kebersamaan, dan kebesertaan Dia dengan kita. Saya mohon itu tetap diingat. Begitu hitamnya dosa kita, begitu gelapnya kehidupan, masa lalu kita, masa ini juga. Tapi Tuhan selalu membangun persekutuan janjinya kepada kita. Ayo mari kita hitung. Apakah kita bisa menghancurkan dunia ini? Apakah iblis bisa menghancurkan dunia ini? Sehebat-hebatnya manusia ingin menghancurkan kehidupannya, menghancurkan dunia ini. Tapi lebih hebat, lebih dahsyat kasih Tuhan. Selalu membangun kebersamaan dan kebesertaannya kepada kita manusia. Mengapa? Karena Dia mencintaimu. Karena Dia mengasihimu. Dia selalu latih dan didik kita untuk mengasihi. Walaupun kita selalu gagal untuk mengasihi. Kita selalu gagal mengasihi Tuhan kita. Kita selalu gagal mengasihi sesama kita manusia. Tetapi Tuhan selalu katakan, tetaplah mengasihi. Dia sabar menuntun jalan hidup kita, mengedukasi kita untuk hidup di dalam kasih. Semerah, sehitam, sehijau, sekuning, seapapun itu perbuatan kita, Dia selalu katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbeban berat, Amang, bukan yang berbadan berat. Kalau yang berbadan berat termasuk saya itu kan. Tapi bukan yang berbadan berat. Yang berbeban seperti kita. Wajah yang berbeban berat. Udah mau masuk Natal juga masih tetap berat-berat pikiran. Sudah mau kita menyongsong Yesus Kristus menghadapi Natal. Ini pohon Natal sudah cantik dibuat panitia kita. Masih tetap ribut di rumah. Sudah ada panggilan lonceng Natal, bintang menandakan damai madihamu. Masih tetap saja dendam-dendam dan tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan masih sabar menunggu kapan hatimu terbuka untuk saling mengampuni. Sudah mau ujung tahun, toh juga pilihan tahunnya belum dibayar. Kadang-kadang Amang Inang sebagai jemaat, kita bantu dong sintua kita. Tidak perlu Amang dan Inang sintua kita datang untuk menunggu. Nanti dibilang dekolektor mereka. Padahal kan itu pelayan mereka itu. Tapi nggak perlu ya. Kalau sudah bulan Desember Amang Inang kita ingatkan kawan-kawan kita. Saya yakin di sini semua sudah bayar pilihan tahunnya ya. Ya Amang Inang ya? Iya bayarlah. Itu tanggung jawab kita. Iya kan, bukti cinta kita pada gereja ini, bukti karena kita merasakan kasih anugerah Tuhan 1 tahun ini. Ayo kita berikan. Jangan dipaksa-paksa. Jangan dihonjar-honjar. Leon mak nata ronjar sian ruam. Ngapain dihonjar-honjar? Kasih saja. Ati Amang? Inang? Lek kamu. Unang sampai loja parhala dotai asiroha. Au besi pata molohu bege situaku lau tuja buni ruasna mangido-ngido. Amang jotahe.
ro udan lasniari ongkosna pesaotik dibuon ma penanei pitolot nih surat-surat mah lumayan kalau jemaatnya ada di rumah. Kalau panangganya yang menyambut larilah pontang panting. Hanya persoalan menerima, ingin menjemput pilihan tahun. Padahal seberapa lah itu berkat Tuhan yang kita terima lebih dari situ. Artinya menginang tapaboa. Mudah-mudahan juga jemaat kami yang ada di rumah juga terketuk hatinya. Berikanlah untuk Tuhan. Karena sudah kita terima berkat yang luar biasa dalam 1 tahun ini. Tapi walaupun demikian gereja selalu melayani jemaatnya. Nang pedang di Garar Hamu pilihan tahun muna 2017. Saya dong doikan 2018, 2019, 2020. Belum ada bayar. Tapi gereja tetap melayani umatnya. Melayani jemaatnya. Songonima di bata. Begitu juga lah Tuhan. Walaupun kita berkali-kali kita jatuh di dalam keterpurukan, melanggar firman Tuhan, tetapi Tuhan selalu membangun kebersamaannya dengan kita. Seperti yang kita lihat, Allah tetap berjanji dengan Nuh. Allah tetap berjanji kepada Abraham dulu, Ishak, Yakub, Musa, dan keluarga-keluarga Daud. Dan akhirnya Allah berjanji melalui anaknya Yesus Kristus untuk menyempurnakan itu semuanya. Karena ketika dalam konteks perjanjian lama Allah berjanji kepada manusia, selalu mereka tidak terima dan ingkari. Dan akhirnya Allah memperbarui janjinya. Makanya dokon padan naim baru, perjanjian baru. Allah berjanji bukan kepada manusia lagi. Manusia sering ingkar janji. Tapi langsung Allah berjanji kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan sempurnalah penyelamatan dan janji dan keselamatan dan kebersamaan itu. Maka dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dan coba kita lihat juga saudaraku, dan berbagai cara Allah berusaha untuk membangun kebersamaan kita. Coba kita lihat amanginang dalam konteks perjanjian lama. Dengan api yang menyala ia menyapa Musa. Dengan suara yang berulang-ulang Allah memanggil Samuel. Dengan mimpi Allah menyapa Yusuf. Dan melalui kelahiran Kristus Allah menyentuh seluruh kehidupan kita hingga saat ini. Jadi jika ada pertanyaan di lubuk hati kita yang paling dalam, bagaimanakah kita ketahui Allah berserta kita saat ini? Songon dia mau taboto pandita memang na debatado dongatta sonari, debatado na punahita. Tuhan itu milik kita. Dia memiliki kita. Sendia do tabotoi. Dari mana kita ketahui bahwa Allah beserta kita saat ini? Dari mana kita pahami? Dari apa bukti? Kan manusia seringkali suka kali bukti. Kalau nggak ada bukti nggak benar itu. Apa buktinya bahwa Tuhan beserta dengan kita? Immanuel. Apa buktinya? Karena memang manusia seperti itu. Kalau nggak ada bukti nggak percaya. Sama dengan orang nggak akan percaya seorang perempuan kalau kekasihnya laki-laki itu mencintai dia. Mana buktinya bang katanya. Begitu juga dengan seorang istri. Selalu tiap bulan tanya, apakah kau mengasihiku? Masihkah engkau mencintaiku? Harus dibuktikan. Padahal sudah dilakukan, disetor gajinya, dibeli oleh-oleh kalau pulang dari kantor. Tapi tetap bukti. Bukti apa? Harus dinyatakan katanya. Harus disebutkan katanya. Wah, repot juga. Oke, kalau itu yang kita inginkan, apa buktinya Allah itu bersama dengan kita? Amanginang. Allah
Allah bersama dengan kita melalui gerejanya. Persekutuan kita di gereja ini bukti Allah telah bersama dengan kita. Baik itu di dalam metode sistem dengan seperti ini, kita hadir di gedung gereja. Demikian juga jemaat yang mengikuti live streaming. Ketika para agenda liturgis kita mengatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita telah bersama-sama dengan Allah di situ. Makanya dikatakan, kalau sudah dikatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jangan lagi main HP dan melihat status tetangga kita, apalagi musuh kita. Jangan lagi sibuk melihat status Instagram dan sebagainya ketika sudah pengakuan dosa mendengar firman Tuhan. Karena ketika sudah ada seruan panggilan itu, ingatlah Roh Tuhan menyertai kita di sini. Jadi jangan lagi ada yang mengelamun, jangan ada lagi yang bermain-main, jangan ada lagi dagingnya dison, ale tondina mangariak-riak manang tu dia. Cepatlah pulang, mau kesentul kami nih. Cepatlah selesai nih. Ning merdalani kami, ning mangan, BPK dot nasing. Udah hanya tubuhnya di sini, tapi pikirannya sudah menerawang sampai ke mana nih? Aduh, mau berangkat kami nih. Semua peralatan koper belum disiapkan. Aduh, gimana semua? Hanya di sini saja tubuhnya dalam ibadah, tapi pikirannya sudah melayang semuanya. Apa bukti bahwa Allah beserta kita? Ia beserta kita melalui sakramen. Kita sudah dibaptis. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu artinya kita beserta Allah. Hidup kita di dalam Allah. Dan ketika kita menerima perjamuan kudus, makanya ketika momen perjamuan kudus, jangan ada yang pulang dan jangan ada yang lari dari ibadah perjamuan kudus. Itulah membukti engkau bersama dengan Tuhanmu. Makan roti dan minum anggur. Kamu bersama-sama di dalam hidupmu, dalam Tuhan, dalam kematianmu pun kelak engkau bersama dengan Tuhan. Sakramen membuktikan kita berada bersama dengan Tuhan. Apalagi buktinya? Yaitu Tuhan beserta kita melalui persekutuan dengan orang percaya. PHD atau PA di mana, ibadah di mana? Ketika kita bersekutu dengan orang-orang percaya, kita bersama dengan Tuhan di situ. Apalagi saudaraku, Tuhan itu beserta kita di dalam individu kita. Ketika kita berdoa secara pribadi, di rumah, di kamar, di mana saja, ketika kita berseru memanggil namanya, ingatlah engkau sedang bersama dengan Tuhanmu. Dan yang terakhir, buktinya Tuhan bersama dengan kita adalah dalam berbagai situasi, peristiwa dan pengalaman hidup kita setiap hari. Dia tidak akan meninggalkanmu sedetik pun. Sedetik pun dia tidak akan meninggalkanmu, karena engkau adalah miliknya. Dan di dalam konteks kita Minggu Advent keempat ini, coba kita lihat bagaimana pemberitaan mengenai Immanuel ini kepada pribadi, dua pribadi ditunjukkan oleh Yesaya di sini. Dikatakan bentuk penyertaan Tuhan. Kita lihat Manginang ayat 10 dan 11. Tuhan bersama dengan dia manusia, walaupun di saat manusia itu imannya sedang buta. Jadi bukan cinta buta aja yang ada Manginang, iman yang buta juga ada seperti Ahab. Ahab memiliki iman yang buta. Raja Ahas memiliki iman yang buta.
Tuhan sudah katakan di ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tuhan menawarkan, mintalah tanda, karena Tuhan tahu bahwa Raja Ahaz itu, si Ahaz itu lagi complicated masalah dalam hidupnya. Tuhan katakan, mintalah tanda, mintalah kekuatan Ahaz kepadaku. Tapi apa jawab Ahaz? Aku tidak mau meminta tanda, karena aku tidak mau mencobai Tuhanku. Seakan-akan kalau kita pahami kalimat Ahaz tadi, wah luar biasa dia ya. Iya, benar-benar luar biasa dia. Seakan-akan dia tidak mau merepotkan Tuhan di dalam batinnya, di dalam pergumulannya. Seakan-akan dia mengatakan, Tuhan itu janganlah kita paksa, biarkan dululah kita melakukan tugas kita sebagai manusia. Gak usah sikit-sikit ke Tuhan, gak sikit kepada Tuhan itu. Ya seakan-akan seperti itu. Dia tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhanku, katanya. Tapi sebenarnya ada kandungan nama nginang di dalam nats itu. Ada sesuatu yang menjanggalkan. Apa? Satu, Ahaz tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya, dia lebih meyakini kekuatan dari Asyur, Raja Asyur. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Itu dia mau dikatakan. Dia lebih mencondongkan bersandar, persoalannya dia sandarkan, dia minta tolong kepada Raja Asyur. Karena dia takut kepada Asyur. Dia hanya ingin meminta berkoalisi dengan Asyur. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Ahaz munafik. Ahaz munafik. Dia memilih Asyur yang menjadi penolong sandaran hidupnya pada saat itu. Inilah yang dikatakan iman yang buta. Seringkali orang Kristen seperti itu. Kita sudah dibaptis, sudah terima Yesus dari kita kecil, sudah dibaptis, sudah dikasih berkat, sudah diberkati, diberikan kesuksesan, tapi terbentur dengan masalah. Dukun juga yang dicari, dukun juga yang bertindak. Sikit-sikit dukun, datu bolon, datu geleng, sudah mai dilului. Selalu kita menduakan Tuhan, ikut ibadah juga, tapi menduakan Tuhan. Kita selalu memiliki iman yang buta, tapi kita tidak mau dituntun. Ahaz tahu Allah itu lebih berkuasa, tapi dalam persoalannya, dalam konflik dalam hidupnya, dia tidak mau pakai Tuhan. Dia pakai kekuatan yang lain. Dia minta dan bahkan dia berkoalisi dengan Asyur. Dia pikir itu bisa menolongnya. Itulah iman yang buta. Yang kedua, bagaimana Allah juga membentuk pernyataannya kepada manusia? Kita lihat di ayat 14. Yesaya juga berseru kepada keluarga Daud. Tuhan bersama dengan manusia walaupun di saat manusia itu bergumul dan bersukacita. Ayat 14 saya akan bacakan dalam poin yang berikut. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari keluarga dan keturunan Daudlah. Daud meminta tanda itu, dan Tuhan menuliskan, memberikan tanda bahwa dari keturunanmu Yusuf dan Maria, dari keturunanmu lah akan lahir Immanuel.
Dan Daud menerima itu dan meminta tanda itu. Dan terjadilah apa yang dia minta tanda itu. Dan Tuhan berkehendak. Inilah iman yang bersukacita. Tuhan tawarkan, kita harus terima dan mengimani dan melaksanakannya. Jangan tolak peluang kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kadang-kadang Amang Inang, sebenarnya berkat itu ada di depan kita, tapi kita selalu mengabaikannya. Dan akhirnya sekali dua kali diberikan Tuhan kesempatan, kita mengabaikannya, tidak menerimanya, tidak membawa peluang berkat itu. Akhirnya pergilah berkat itu kepada yang lain. Setiap kita pribadi Tuhan berikan itu, tapi kita selalu tidak mau mengambil, menerima kesempatan, peluang, hadiah yang gratis diberikan Tuhan. Holan pikirat tado tak pikiri, tak pangasahon. Hanya pikiran kita, hanya hati kita, hanya hasrat kita. Makanya sering berkat itu kabur dari kita. Tuhan katakan, aku menyatakan diriku melalui pergumulanmu, melalui sukacita. Bahkan dikatakan keturunan Daud akan makan dadih dan madu. Itu makanan yang enak sekali. Itulah gambar pemberian Tuhan yang sangat enak, manis sekali. Dan bagi keturunan dan keluarga Daudlah menerima tanda dan berkat dari Allah itu. Jadi dalam konteks Yesaya itu dinyatakan, akhirnya terjadilah memang benar Yusuf dan Maria adalah keturunan dari Daud kalau ditarik garisnya. Jadi jangan buang kesempatan. Kalau Tuhan katakan aku besertamu, yakinkan itu. Pakailah kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sepelekan. Nanti berkat-berkat itu jadi kabur. Ada kesempatan beribadah, beribadahlah. Ada kesempatan bersekutu, bersekutulah. Ada kesempatan kita menikmati karya Tuhan, nikmatilah, rawatlah, lestarikan itu. Ada kesempatan kita sehat, pakailah kesehatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Ada kesempatan ketika engkau diberikan Tuhan kekayaan, pakailah. Jamot bain hamoron mi, lehon ma. Bain mahamoran mina ni leon di batai gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni gerejaon nang di tonga-tonga ni keluarga. Unak kolan dirim namora ale pareso sudia katondong mu keluargam ikon rap mangan dot ho na tabo-tabo. Seperti itu. Dan ketika kita juga terpuruk dan miskin dan susah, ingatlah bukan hanya engkau yang mengalami itu, karena Tuhan ada di dalam penderitaanmu. Aisyah takarisap doi, sebentar itu. Tidak ada penderitaan yang abadi. Dan tidak ada juga kesenangan yang abadi di dunia ini. Itu akan terjadi nanti setelah masa parusia. Jadi minggu Advent yang keempat ini mengajak kita, Amang Inang, mari kita menyadarkan diri kita. Tuhan bersama denganku. Tuhan bersama-sama dengan kita. Unak kita mabiar. Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Martangiang mahita. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada minggu Advent yang berbahagia ini. Engkau menyapa kami dengan ucapan Immanuel. Engkau ingatkan kami supaya kami tidak ragu, tidak bimbang dan tidak takut. Karena firman-Mu mengatakan bahwa Engkau ada dan tetap bersama dan berserta dengan kami. Tumbuhkanlah iman percaya kami Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, situasi kondisi apapun yang terjadi Tuhan dalam dunia ini, dan dimanapun kami berjalan, apapun yang kami lakukan, kami tidak akan takut dan bimbang, karena Engkau tetap bersama dengan kami. Sejatuh apapun kami dalam keberdosaan kami, Engkau selalu berusaha untuk menggendong kami, membawa kami pulang di jalan-Mu yang benar.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh dan bergembira menyongsong kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus untuk lahir di lubuk hati kami yang paling dalam ini. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Minggu Advent, kami juga mau menyampaikan doa permohonan syafaat kami. Tuhan, dengarlah. Pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan berita sukacita di dalam dua keluarga yang Tuhan memberikan keturunan anak pertama bagi mereka. Yaitu yang pertama dalam keluarga Ramson Siagian dan Ibu Meilan Reminsere Borusitompul. Tuhan, berkatilah anak laki-laki yang Engkau berikan di dalam pernikahan mereka. Itu adalah buah cinta kasih mereka. Jaga dan berikanlah kesehatan buat inang kami Borusitompul dan anaknya. Begitu juga Tuhan buat keluarga Boris Mulyater Marsiano Silitonga dengan Ibu Jelita Rahayu Borunebaho. Tuhan juga memberikan buah sulung cinta mereka dengan lahirnya anak laki-laki. Berkati anak itu dan begitu juga ibu yang melahirkan, agar mereka sehat dan bersuka cita. Tambahkan rezeki dan begitu juga rahmat yang dari Tuhan saja. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang baru bersekutu dan terdaftar di gerejamu ini. Buat keluarga Sri Mulyo Hadi Raharjo dan Ibu Astri Esther Borusilalahi. Tuhan, berkati keluarga yang baru ini yang bersekutu dengan kami di gerejamu ini, agar menjadi jemaat yang misioner bertumbuh di dalam iman dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat jemaatmu dalam masa pembinaan, yaitu buat keluarga Leo Erikson Simanjuntak dan Ibu Sri Pamuji Maria Panggabean dengan anak mereka satu. Dalam persoalan administrasi yang kurang, sesuai dengan aturan gerejamu, mereka akan disambut menjadi jemaat dalam pembinaan. Suatu saat mereka akan menjadi jemaat yang baik dan diangkat menjadi jemaat yang baru. Dalam proses pembinaan ini juga, dan mereka dicukupkan oleh Tuhan iman dan kerajinan dalam mengikuti berbagai aktivitas pelayanan di gerejamu supaya mereka berbahagia. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaatmu, keluarga yang berduka cita pada hari yang lalu, di mana seorang ibu Demsinar Borumunte atau Opung Hezekiel Boru yang telah Engkau panggil di sisimu. Tuhan, berkatilah semua keturunannya, anak-anaknya Tuhan dan cucu-cucunya. Hiburkan hati mereka supaya tidak larut dalam duka cita, tapi biarlah penghiburan dari Tuhan Yesus yang membangkitkan semangat dan iman mereka bahwa kehidupan ini tiada berakhir, tapi Tuhan selalu menyertai, karena Engkau adalah Tuhan bagi kami orang yang hidup dan Tuhan juga bagi orang yang mati. Tuhan Yesus, segala aktivitas pelayanan Natal dan Tahun Baru yang sudah dipaparkan oleh Inang Sintua kami tadi, berkatilah Tuhan agar berjalan dengan baik semuanya. Tetapi terkhusus untuk pelayanan Natal seksi perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember. Biarkanlah Tuhan itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua panitia yang bekerja keras untuk mewujudkan Natal seksi perempuan di gerejamu ini dengan baik. Begitu juga Tuhan di dalam program pelayanan, yaitu kebaktian perjamuan kudus buat lansia kepada semua orang tua kami, supaya semua lansia ikut serta di dalam pelayanan tersebut, supaya mereka juga bersuka cita di dalam persekutuan perjamuan kudus. Dan begitu juga perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit di rumah dan yang sakit di rumah sakit. Biar juga hamba-hamba-Mu datang untuk melihat mereka, melayani mereka di mana mereka terbaring, supaya mereka juga
ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Engkau memimpin semua program dan rencana itu agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami seorang ama, yaitu memberikan sumbangan yang sangat dibutuhkan di gereja ini, yaitu kepada saudara Obie Clinton Silalahi dari Wik Condet yang selalu memberikan sumbangsi perhatiannya untuk prokes di gereja ini. Tuhan tambahkan rezeki, kemurahan dan kesehatan panjang umur baginya agar dia sehat, dan begitu juga dengan keluarganya. Begitu juga Tuhan Yesus dengan rencana Natal Naposo Bulung se-Indonesia yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 21 Desember. Biarlah itu terjadi Tuhan sesuai dengan program distrik yang akan dilaksanakan di HKBP Bandung Reformanda. Tuhan berkati anak-anak kami Naposo Bulung agar mau hadir dalam perayaan Natal tersebut, supaya penuhlah sukacita anak-anak kami Naposo Bulung. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana rapat huriah HKBP Keramat Jati yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, supaya Tuhan juga memberkati semua perwakilan-perwakilan dari setiap week dan memberkati juga program dan anggaran tahun 2002 agar berjalan dengan kehendak Tuhan saja. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan nama-nama orang-orang yang kami kasih ke tangan-Mu, yang saat ini dirawat dalam masa pemulihan di rumahnya, dan begitu juga yang dirawat di rumah sakit. Untuk itu Tuhan, dengarkan nama-nama yang kami sebut ini, supaya Tuhan menumpangkan tangan, memberikan kesembuhan dan kelegaan, sukacita, supaya mereka menerima kado yang terindah dari Tuhan Yesus. Buat Sintua STR Siregar, Yuliana Borus Sitohang, Sintua LRR Borus Sormin, Marpaung, Situa B Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip B Sibarani, Nyonya Aritonang Linse Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Sihan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Joanna Arkiera Mora Gultom, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Nyonya B Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Situa F Aritonang, M Marbun RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halunda Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Lumongga Hasibuan, Fiesti Boru Siaturi BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Sian Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Nyonya J Pardede Boru Hutahayan, Marudut Charlie Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, Christian Daren Siahan, Karista Dara Boru Siahan. Demikianlah nama-nama jemaat-Mu yang dirawat dalam masa pemulihan di rumah. Tuhan tolong mereka semuanya agar Tuhan pulihkan dan sembuhkan, agar penuhlah sukacitanya bersama dengan keluarga merayakan Natal dan Tahun Baru. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang terbaring dirawat di rumah sakit. Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Jason Simanjuntak, A Sijabat, T Silitonga, A Sirait, Relus Sitorus. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati para medis kami yang merawat mereka di rumah sakit. Berkati obat, makanan, minuman yang mereka pakai, agar itu menjadi perantara kasih Tuhan
untuk memulihkan mereka dan mereka bisa pulang ke rumah dalam sehat, bertemu dengan keluarga semua dengan sukacita pada perayaan Natal. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang sungguh luar biasa itu. Berikan kami damai sejahtera dan ampunkanlah atas dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita puji Tuhan dan kita mengumpulkan persembahan kita. Tebus umat-Mu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent Madihita. Ya. Begitu juga dengan jemaat kami yang ada di rumah. Selamat Advent Namanginang dan semuanya dimanapun yang berada. Tuhan memberkati kita. Shalom.